Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan pembelajaran Butia. Dan pagi hari ini kita akan belajar materi PAI. Kita akan melanjutkan di bab 4 tentang puasa Ramadan. Yang pertama, kita akan belajar amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Jadi, ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu mengerjakan qiyamul lail atau sholat tarawih. Jadi, setiap hari, setiap malam, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang kedua yaitu beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Jadi iktikaf ini dianjurkan di bulan Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Nah, mumpung di bulan Ramadan, kita perbanyak sedekah kita perbanyak amal kita. Kita berinfak, kemudian membantu fakir miskin, kemudian membantu anak yatim, dan lain-lain. Yang keempat, memperbanyak membaca atau mempelajari Al-Quran. Nah, kesempatan di bulan Ramadan, kita perbanyak membaca Al-Qurannya, kita perbanyak mempelajari Al-Quran. Karena apa? Selama kita puasa, itu pahalanya sangat banyak sekali ketika kita membaca atau mempelajari Al-Quran. Yang kelima, mengakhirkan makan sahur. Nah, ketika kita makan sahur ya, setiap hari ya, di pagi hari, nah kita akhirkan makan sahur kita. Bu, kalau makan jam 3 boleh? Boleh. Tetapi alangkah baiknya kita akhirkan makan sahur kita. Jadi 15 menit sebelum imsak atau 10 menit sebelum imsak. Nah, itu akan lebih baik. Kemudian yang keenam, menyegerakan berbuka. Nah, ketika sudah azan maghrib berkumandang, kita segera mungkin untuk berbuka. Berbukanya pakai apa? Yang penting kita minum dulu. Minum dulu seadanya. Kemudian kalau ada kurma, kita makan kurma 1 atau 2. Baru kita lanjutkan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, baru kita lanjutkan makan malam kita. Yang ketujuh, berdoa ketika berbuka puasa. Nah, ketika berbuka puasa, kita dianjurkan untuk berbuka, untuk membaca doa. Nah, doanya gimana? Sudah hafal ya anak-anak ya? Doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu ya anak-anak ya, doa ketika berbuka puasa. Nah, ini tadi ada 7 amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Selanjutnya, kita akan belajar hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, apa saja sih hal-hal yang merusak pahala puasa? Jadi ada beberapa hal yang bisa merusak pahalanya puasa. Yang pertama, berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya, berbohong, memfitnah, kemudian menipu, kemudian berkata kotor, mencaci maki orang, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan yang tercela menurut Islam. Nah, itu tadi
berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu ya, itu adalah merusak pahala puasa. Jadi, walaupun kita puasa, itu tidak batal ya, berbohong itu tidak batal, tetapi merusak pahala kita. Jadi kita puasa tidak dapat pahala. Kita puasanya tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kemudian yang kedua, berkumur atau istinsyak secara berlebihan. Nah, ketika kita siang-siang ya panas-panas, kita haus, lapar, nah kita berkumur-kumur biar rasa hausnya hilang. Nah, ini merusak pahala puasa. Jadi tidak batal berkumur-kumur itu, tidak batal, tetapi kita tidak mendapatkan pahala atau merusak pahala puasa kita. Tuh ya, kalau berkumur-kumur atau beristinsyak secara berlebihan. Nah, ini tadi anak-anak ya, hal-hal yang merusak pahala puasa. Kemudian selanjutnya, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan. Nah, jadi ada dua golongan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan. Siapa-siapa saja? Yang pertama, nah, jadi orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu ada dua golongan. Yang pertama, diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan tapi wajib menggantinya di waktu lain. Nah, jadi ini yang pertama itu boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib menggantinya di waktu yang lain. Siapa-siapa saja? Yang pertama, orang yang sedang sakit biasa. Nah, ketika kita di bulan Ramadan tiba-tiba badannya panas, kemudian batuk pilek. Nah, ini boleh kita tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang sedang bepergian atau musafir. Nah, biasanya nih ya, ketika bulan Ramadan mau Idul Fitri, nah kita mudik nih biasanya ya, yang mau mudik ya. Nah, itu boleh, tidak puasa boleh. Itu kita mendapatkan rukhsah atau keringanan. Tetapi kita wajib menggantinya di hari yang lain. Nah, itu kita dinamakan sebagai orang yang musafir atau dalam perjalanan. Dan yang ketiga, perempuan yang sedang haid atau nifas. Nah, ketika perempuan itu sedang haid, dia malah harus tidak puasa. Nah, kenapa? Karena dia dalam keadaan yang tidak suci. Nah, kemudian dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, itu golongan pertama yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan, namun dapat menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkan. Nah, yang kedua ini boleh meninggalkan dengan mengganti atau membayar fidyah. Siapa-siapa saja? Yang pertama, orang yang sudah tua atau karena sakit menahun. Nah, karena orang yang sudah tua renta, sudah umurnya 90 ke atas, sudah tidak kuat lagi berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi dia harus membayar fidyah atau karena sakit menahun, dia sakit setiap hari sakit terus menahun, jadi sakit yang terlalu lama. Nah, ini boleh tidak berpuasa, tapi dia menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian yang kedua, perempuan yang hamil atau menyusui. Nah,
perempuan yang hamil atau menyusui itu boleh meninggalkan puasa dan dia wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, itu tadi ya anak-anak ya. Ada dua golongan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan. Kemudian selanjutnya, hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan itu ada hikmah dan manfaatnya yang akan kita dapatkan. Apa sih hikmah dan manfaatnya? Yang pertama, yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni segala dosanya. Ya jelas ya, Allah itu sangat mencintai umatnya yang taat beribadah kepada Allah dan akan diampuni segala dosanya. Kemudian yang kedua, akan mendapat pahala yang tak terhingga jumlahnya. Nah, subhanallah ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu kita akan mendapatkan pahala yang tak terhingga jumlahnya. Hanya Allah lah yang tahu. Selanjutnya yang ketiga, melatih diri untuk selalu jujur, sabar, dan saling menyayangi terhadap sesama. Jelas ya, kita melatih diri kita untuk jujur. Jujur dalam hal apa? Nah, ketika puasa kan kita tidak boleh makan dan minum. Nah, ketika tidak ada orang ataupun ketika banyak orang, tetap kita melaksanakan itu. Kita tidak makan dan kita tidak minum. Dan itu melatih kejujuran kita, kesabaran kita, dan saling menyayangi terhadap sesama. Ya, jadi kita sabar apa enggak diuji oleh Allah itu sehari tidak makan, sehari tidak minum. Nah, ketika kita sabar, ketika kita jujur, maka pahala itulah yang akan kita dapatkan dan kita pasti disayangi oleh sesama kita seperti itu. Kemudian yang keempat, menyehatkan jasmani dan rohani. Nah, jelas ya jasmani kita akan sehat, apalagi rohani kita. Kenapa? Puasa itu kan perutnya sakit, nggak makan, nggak minum, kok bisa sehat? Nah, jadi lambung itu setiap hari mengunyah makanan yang kita makan. Jadi suatu saat lambung itu perlu istirahat. Tuh ya, jadi seperti kita seharian dari pagi sampai malam kita beraktivitas. Nah, ketika malam waktunya istirahat, kita juga harus istirahat. Nah, itu ya sama dengan lambung. Lambung itu juga perlu istirahat. Jadi dengan puasa Ramadan itu akan menyehatkan jasmani kita dan rohani kita. Nah, itu tadi anak-anak ya, hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Jadi ada beberapa yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas. Nah, ini tadi anak-anak ya, pembelajaran lanjutan di bab 4 tentang puasa Ramadan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran di bab ini. Butia doakan mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ibadahnya, jangan lupa sholatnya, ngajinya, ya anak-anak ya. Tetap semangat di rumah. Jangan lupa selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertatap muka lagi di sekolah, bertemu Bapak Ibu guru dan bertemu teman-teman kelas 3 semuanya. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih dari Butia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.